Terima kasih banyak. Langsung slide aja. I'm going to share my study. It's part of my dissertation. Judul disertasi saya bukan ini. Jadi yang akan saya presentasikan tentang L2 Students Learning Gains from Extensive Learning Programs. Next, please. Right, so my dissertation project. What is this? Ini apa ini? Indonesia. Indonesia is my country. Dangdut is the music of our country. Oke. Nah, Indonesia terkenal dengan begitu banyak jenis kelebihan. Nah, bagaimana dengan orang luar melihat Indonesia? Next. Jadi ada beberapa review tentang Indonesia, terutama penduduknya, bahwa hanya 5% dari populasi orang Indonesia itu mampu menggunakan bahasa Inggris. Setuju nggak? Kenapa setuju? Saya nggak terima saya. Sebagai pengajar bahasa Inggris saya tidak terima. Tetapi there must be something that we need to do. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mengubah apa yang dilihat oleh orang lain ini. Nah, 5% ini ternyata diketahui dari English Proficiency Index-nya itu di bawah, di low, jadi rendah sekali. Nah, untuk belajar bahasa Inggris apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa tiba-tiba langsung mak penduduk, tahu mak penduduk ya, langsung ngomong bahasa Inggris. So there must be something that we need to do. Salah satunya yang dikemukakan oleh orang itu, ada yang tahu siapa dia? He's not my father. Ya, jadi ini adalah Krashen. Jadi Krashen itu terkenal dengan teorinya input hypothesis. Untuk tahu, untuk know how to use the language, apakah itu spoken ataukah written, itu kita harus punya bekal. Nah, bekalnya apa? Next. Ini rasanya nge-rap. Next. Nah, bekalnya ini. Jadi, kita harus punya vocab dulu. Kita harus punya bekal berupa vocabulary atau grammar. Kenapa? Karena yang kita pelajari itu bukan bahasa kita, bahasa Inggris. Kita punya input dulu. Nah, input yang kita dapat dari mana? Dari yang kita baca, dari yang kita dengarkan. Nah, penelitian saya, disertasi saya tentang ini, bagaimana imbas atau efek dari input, baik itu writing, baik itu written, atau teks bacaan, dan juga listening, dan juga dua moda. Dua moda itu seperti ini, jadi teman-teman semua mendengarkan sekaligus melihat sesuatu. Jadi written and oral, itu diproses sehingga bisa menggunakan inputnya dalam bentuk spoken. Next. Nah, judul disertasi saya yang di atas itu, Effect of Extensive Reading and Listening on L2 Student Speaking Performance Mixed Method Study. So, Mixed Method Study itu bagaimana sih? Jadi tadi di teman-teman ibu bapak dokter itu sudah menyampaikan bahwa mereka juga pakai Mixed Method Study. Jadi ada dua jenis data yang dipakai, kualitatif dan kuantitatif. Nah, data yang saya pakai itu dari 4 grup. Jadi ada grup kontrol. Yang lainnya itu ada treatment. Next. 183, next. Nah, ini. Jadi, input yang saya pakai itu dari X-Reading. X-Reading itu adalah online library platform. Jadi, mahasiswa itu bisa mendapat begitu banyak input, baik written ataupun listening dari online library platformnya. Nah, ini adalah alat atau instrumen yang saya pakai. Jadi data kuantitatif dan data kualitatif itu saya olah dengan menggunakan Resh dan Facet. Tahu Resh? Resh itu bukan yang gatal-gatal itu ya. Resh ini dua-duanya ini adalah software yang dipakai untuk menguji validitas dan reliabilitas dari data. Datanya dari mana? Dari peserta. Lalu hasil itu akan saya analisa dengan menggunakan SPSS versi 23. Saya tidak akan mengintimidasi teman-teman dengan paparan data dan angka seperti Pak Yogi tadi. Jadi data kualitatif saya pakai MaxQDA. Next. Ini adalah hasilnya. Jadi dari kondisi-kondisi itu ternyata input berupa visual dan audio itu lebih berdampak kepada mahasiswa. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya hanya mendengarkan saja, itu ada yang ngantuk, ada yang bobo, ada yang lihat HP, macam-macam. Lalu
Yang terakhir, saya akan tutup dengan perjalanan doktor saya dengan puisi ini dari Christina Rossetti, bahwa setiap perjalanan itu kita butuh seseorang. Jadi meskipun perjalanannya panjang, seperti itu, does the road wind uphill all the way? Yes, to the very end. Will the day's journey take the whole long day from morn to night, my friend? Jadi kita butuh teman. Jadi untuk berdiskusi, untuk curhat, apalagi remunnya terlambat. Jadi kita butuh teman. Baik, terima kasih banyak semuanya.